Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Menurut data Badan Pusat Statistik, dalam sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki 1.211 bahasa daerah, 300 kelompok etnis, dan 1.340 suku bangsa. Berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 diperkuat oleh SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 mengatakan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Pada tahun 2014, United Nations Alliance of Civilizations, aliansi peradaban perserikatan bangsa-bangsa, pernah menjadikan Indonesia tuan rumah dalam forum global ke-6 dikarenakan Indonesia mampu hidup harmoni dalam perbedaan. Hadirin, dari data tersebut maka jelaslah Indonesia dikatakan sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman dan perbedaan. Namun, di balik indahnya keberagaman masih terdengar riuh pertentangan, diskriminasi sosial misalnya, ketimpangan kesejahteraan umpamanya, konflik dan saling menyalahkan di dunia nyata dan maya seakan mengaburkan indahnya persaudaraan. Hadirin, perbedaan suku bukanlah persoalan, namun prasangka menjadi penghalang. Perbedaan agama bukanlah ancaman, namun kebencian memantik pertikaian. Perbedaan pilihan bukan kesalahan, namun fanatisme melahirkan perpecahan. Lantas, bagaimanakah Al-Quran mengajarkan kepada kita menyikapi keberagaman agar tidak berubah menjadi permusuhan? Sebagai jawaban, izinkan saya menyampaikan dakwah Al-Quran yang berjudul menjaga keutuhan keberagaman dalam bingkai kebinekaan. Sebagai landasan utama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum inna
innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri dalam kitabnya Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain jilid 4 halaman 147, beliau mengatakan sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang disebutkan diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lamma kana yaumu fathi Makkah amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan hatta ala dhahral Ka'bati fa adzana, ay irtafa'a dhahral Ka'bati fa adzana. Tatkala penaklukan kota Mekah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Hal ini menuai banyak komentar. Attab bin Usaid bin Abil Fayyad mengatakan, alhamdulillahilladzi qabada abi hatta la yara hadzal yaum. Segala puji bagi Allah yang telah mencabut nyawa ayahku lebih dulu sehingga tidak melihat peristiwa hari ini. Al-Harith bin Hisham mengatakan, ma wajada Muhammadun ghaira hadzal ghurabil aswadi muadzinan. Muhammad tidak menjumpai seorang muadzin kecuali gagak hitam ini. Maka Allah menurunkan ayat ini guna mencegah mereka yang membangga-banggakan garis keturunan, membangga-banggakan kekayaan, serta merendahkan kaum fakir miskin. Hadirin, ayat ini menjadi bukti bahwa Islam melarang adanya diskriminasi ras, kelompok, warna kulit, status sosial. Bahkan dalam Islam tidak ada kasta yang membedakan, tidak ada sekat yang memisahkan, dan tak ada mahkota yang membuat kepala merasa lebih tinggi. Bahkan tak ada harta yang membuat langkah merasa lebih mulia. Sebab tolak ukur kemuliaan bukan dilihat dari garis keturunan, kekayaan, jabatan. Apakah dia seorang raja ataupun hamba sahaya, konglomerat ataupun orang melarat, pejabat ataupun orang biasa ataupun rakyat. Sebab kemuliaan kita di hadapan Allah dilihat dari hati kita, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kita berbeda, bukan untuk saling menghina. Allah ciptakan kita beragam, bukan untuk saling mengecam. Allah ciptakan kita beraneka ragam untuk saling kenal mengenal dan bersatu padu. Fama ta'arofa min hak talafa wa matanakaro min hak talafa. Saling kenal mengenal niscaya bersatu hatinya. Saling bermusuhan pasti akan timbul pertikaian. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin, dari sini bisa kita pahami Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi merupakan landasan etis teologis dalam menjaga keutuhan keberagaman dalam bingkai kebinekaan.
Mari kita genggam dengan penuh penghormatan, saling memuliakan, bukan saling menjatuhkan. Hadirin, keberagaman dan perbedaan di antara kita harus kita jadikan sebagai media untuk berkomunikasi, bersilaturahmi, membangun kerjasama sesama penduduk negeri. Jangan sampai perbedaan di antara kita menyebabkan kita menjadi orang yang apatis, egois, bahkan fanatis terhadap satu kelompok sehingga mengakibatkan timbulnya perpecahan, munculnya pertikaian, hilangnya kerukunan, bahkan tidak mustahil Indonesia akan mengalami kehancuran. Na'udzubillah min zalik. Sejarah bangsa adalah guru yang tak pernah lelah memberikan pelajaran kepada kita. Kita pernah menyaksikan berbagai macam peristiwa yang meninggalkan duka bagi bumi pertiwi. Konflik di Ambon dan Poso yang mengoyak persaudaraan. Pertikaian antar etnis di Sampit yang merenggut banyak nyawa. Konflik berkepanjangan di Aceh dan Papua yang meninggalkan duka. Kalau sudah begini, hadirin, kita yang awalnya bersatu akan berseteru. Apakah kita rela bangsa yang kokoh harus hancur? Apakah kita rela bangsa yang besar harus bercerai-berai gara-gara perbedaan di antara kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada kita agar kita mempertahankan, mengkokohkan persatuan dan persatuan di antara kita melalui penggalan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan potongan ayat wala tafarraqu ay amarahum bil jama'ati wa nahahum anit tafarruqah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan melarang kita bercerai-berai. Hadirin, Panglima Jenderal Sudirman pernah mengatakan tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tanpa ada kekuatan dan tak akan terwujud kekuatan tanpa ada persatuan. Tidak akan terwujud persatuan tanpa silaturahmi. Mau kuat, mau menang harus kuat. Mau kuat harus bersatu, mau bersatu hidupkan budaya silaturahmi di antara kita. Sebagai kesimpulan apa yang saya sampaikan, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan di antara kita itu adalah anugerah Tuhan, bukan untuk diperselisihkan, namun untuk dipersatukan. Mari saling mengenal, saling mendoakan, saling mendukung di antara kita. Indonesia Jaya lahir bukan dari kesamaan, tetapi dari hati yang mau bersatu di tengah perbedaan. Sebagaimana semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Indah terbentang kain sutra, dirajut dengan benang tembaga. Berbeda suku kita bersaudara, kebinekaan harus kita jaga. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.